Konvensi Wina 1961. Berakhirnya Perang Dunia II memunculkan kesadaran akan pentingnya memiliki aturan yang jelas dan universal mengenai hubungan antar negara-negara untuk mencegah terjadinya konflik dan peperangan kembali di masa yang akan datang. Dari kesadaran itulah yang melatar belakangi adanya Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dilakukan di Wina pada 18 April 1961, berisi 53 pasal. Konvensi ini mengatur mengenai hubungan diplomatik, hak-hak istimewa, dan kekebalan agen diplomatik yang akan memberikan kontribusi pada pengembangan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa. Konvensi ini juga menegaskan bahwa aturan-aturan hukum internasional yang lazim harus terus mengatur pertanyaan-pertanyaan yang tidak diatur secara tegas oleh ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini. Substansi Konvensi Wina 1961 terdiri dari 53 pasal. Pasal 1 mendefinisikan arti dari kepala misi, anggota staf misi, agen diplomatik, anggota staf administrasi dan teknis, anggota staf layanan, pelayanan pribadi, premis misi. Pasal 2 menjelaskan mengenai pembentukan hubungan diplomatik memerlukan persetujuan bersama antar negara dan misi diplomatik. Pasal 3 mengenai fungsi misi diplomatik. Pasal 4 hingga 8 mengatur negara pengirim dalam mengakreditasi kepala misi atau anggota staf misi diplomatik. Pasal 9 hingga 12, negara penerima dapat menolak anggota staf, menetapkan batas jumlah staf misi, dan harus memberitahu terkait kedatangan staf misi. Pasal 12 mengatur negara pengirim terkait izin dari negara penerima sebelum mendirikan kantor bagian dari misi di wilayah negara penerima. Pasal 13 hingga 16 mengatur terkait kepala misi dan kelas kepala misi, serta prosedur penerimaan kepala misi untuk setiap kelas. Pasal 20 mengatur hak misi dan kepala misi untuk menggunakan bendera dan lambang negara pengirim di tempat misi dan transportasi resmi. Pasal 21 hingga 25 terkait bantuan dan fasilitasi yang harus diberikan negara penerima seperti bangunan, gedung yang diperlukan dan akomodasi bagi anggota misi. Pasal 26 terkait kebebasan agen diplomatik seperti kebebasan bergerak di wilayah negara penerima kecuali untuk daerah yang dilarang dengan alasan keamanan nasional, kebebasan pajak, serta kebebasan berkomunikasi. Pasal 30 hingga 33 terkait kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi kriminal dan memiliki inviolabilitas yang sama dengan gedung, misi, dan korespondensi serta barang-barang pribadi. Pasal 34 hingga 35 mengenai pembebasan pajak, iuran, jasa pribadi, kewajiban militer, dan pemberian pembebasan dari bea cukai, serta biaya barang penggunaan resmi. Pasal 36 hingga 40 mengenai hak istimewa dan kekebalan tertentu bagi anggota keluarga, staf misi, dan agen diplomatik. Pasal 41 hingga 42 mengenai keharusan agen diplomatik untuk menghormati hukum negara penerima dan larangan untuk melakukan kegiatan komersil. Pasal 43 terkait berakhirnya fungsi agen diplomatik atas pemberitahuan negara. Pasal 44 mengenai keharusan negara penerima memberikan fasilitas bagi orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan terutama saat konflik bersenjata. Pasal 45, misi diplomatik harus dihormati dan dilindungi oleh negara penerima, bahkan saat hubungan diplomatik terputus. Negara pengirim dapat mempercayakan pemeliharaan misi kepada negara ketiga yang diterima oleh negara penerima. Pasal 46 hingga 47, pemberian perlindungan kepada negara ketiga dan warganya serta larangan diskriminasi. Pasal 48 hingga 53, terkait prosedur penandatanganan, ratifikasi, aksesi, dan masa berlaku konvensi. Bagaimanakah implementasi hukum dari Konvensi Wina 1961? Berikut penjelasannya. Pengakuan kedaulatan dan imunitas diplomatik. Konvensi Wina 1961 mengatur bahwa negara-negara harus mengakui kedaulatan masing-masing negara dalam hal penempatan misi diplomatik di wilayah mereka. Negara-negara juga harus memberikan perlindungan terhadap personel diplomatik dan misionaris diplomatik yang ditugaskan di negara mereka, serta memberikan status kekebalan diplomatik terhadap personel diplomatik tersebut. Hak dan kewajiban misi diplomatik. Konvensi Wina 1961 memberikan hak-hak tertentu kepada misi diplomatik, termasuk hak untuk berkomunikasi dengan pemerintah tuan rumah dan organisasi internasional, serta untuk melindungi kepentingan negara yang diwakili.
Di sisi lain, misi diplomatik juga memiliki kewajiban untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara yang diwakili dan untuk mematuhi hukum dan aturan di negara tersebut. Perlindungan dan keamanan misi diplomatik. Negara-negara diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan keamanan terhadap misionaris diplomatik dan tempat kediaman mereka. Hal ini termasuk perlindungan terhadap kepemilikan dan fasilitas diplomatik serta pemeliharaan keamanan personel diplomatik. Pada November 2011, terjadi kasus perampasan tas diplomatik Duta Besar Rusia untuk Qatar, Vladimir Titorenko, oleh petugas keamanan Qatar di Bandara Doha. Petugas mencoba memeriksa tas diplomatik yang dibawa oleh Vladimir secara paksa. Terjadi perkelahian dan pemukulan, hingga ia harus mendapat perawatan medis. Mari kita telaah kasus. Kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak inviolabilitas. Setiap agen diplomatik memiliki kekebalan dan hak istimewa dalam melaksanakan tugas dari negara pengirim ke negara penerima. Dalam buku Edi Suryono, Muenir, Arisoda, Oppenheim berpendapat bahwa even in antiquity where no such law as the modern international law was known, ambassadors every enjoy a special protection and certain privileges, although no by law but religion ambassador look upon as sacrosanct, yaitu mengenai penjelasan kekebalan yang dinikmati perwakilan diplomatik mengandung dua pengertian, yaitu hak kekebalan atau immunity dan hak tidak diganggu-gugat atau inviolability. Hal ini juga ditegaskan dalam Konvensi Wina 1961 pada pasal 30-33, agen diplomatik memiliki dari yurisdiksi kriminal dan memiliki inviolabilitas yang sama dengan gedung misi dan korespondensi serta barang-barang pribadi agen diplomatik. Dalam kasus tersebut, tas merupakan barang pribadi agen diplomatik yang juga seharusnya dilindungi. Diatur pada pasal 24 Konvensi Wina 1961, the archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may. Hal ini juga secara langsung menyangkut mengenai tas diplomatik. Dalam masalah komunikasi, pengiriman data dokumen diplomatik dan arsip diplomatik tidak sekedar seperti mengirim surat pada kehidupan sehari-hari. Pengiriman tersebut harus menggunakan tas diplomatik yang harus memenuhi syarat tertentu, dikarenakan dari isi dokumen diplomatik dan arsip diplomatik yang rahasia. Hal ini diatur pada pasal 27 angka 3. The diplomatic bag shall not be opened or detained. Insiden pemukulan yang terjadi juga pelanggaran atas kewajiban negara penerima dalam mencegah dan menghukum kejahatan terhadap perwakilan diplomatik diatur dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961. The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom, or dignity.